Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah tolong kita sepanjang minggu. Pagi hari ini kita boleh lagi ada bersama-sama di rumah Tuhan. Satu tujuan, satu kerinduan kita. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau bersyukur atas segala kebaikan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang sudah ada, kita mau satukan hati kita mau puji Dia, kita mau muliakan Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sama-sama kita berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita akan muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan dengan pujian kita yang kira-kira. Kita mau bersorak bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, kita gagah, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari orang dengan sukacita kita bebaskan hati pikiran kita. Kita mau pandang Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit. Oh
saya undang bagi kaum wanita untuk kita memberikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih nyanyikan pujian yang kira-kira Tuhan penjaga di dalam hidupku. Amin, haleluya. Haleluya. Aku
Kami mau melayani Engkau lebih sungguh lagi dalam kehidupan kami. Karena kami sangat menyadari Tuhan, hidup kami hanyalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terlalu banyak kasih setia Tuhan yang kami nikmati. Bahwa hidup kami itu selalu bersyukur kepada
Tuhan sendiri nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk makan sehidangan dengan Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang hidup. Biarlah firman-Mu itu dapat mengubah kehidupan kami. Biarlah dari hari ke hari kami boleh ada pertumbuhan iman di dalam kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah-tanah hati kami yang baik, dan kami semua membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami masing-masing, agar kiranya lewat firman Tuhan kami dikuatkan dan kami mendapat kekuatan baru yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang mau menghalangi jalannya pemberitaan firman di pagi hari ini, kami sepakat dan bersatu hati tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus dari surga ada di tempat ini, menguasai hati kami masing-masing, agar firman Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman daripada Tuhan Yesus sendiri, dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini anugerah Tuhan selalu tolong kita, Tuhan selalu bela dan sertai kita. Mari kita akan lihat dulu hari ini kunci sebuah keberhasilan hidup. Kalau kita mengetahui kunci ini, maka hidup ini meskipun seringkali ada suka, ada duka yang kita alami, kita akan dapat melaluinya dengan segala baik. Haleluya. Amin saudara. Amin. Yuk kita akan baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-6. Sama-sama bangkit berdiri. Kita akan belajar tentang Nabi Tuhan yang namanya Yesaya. Sudah? Yesaya pasal 6 ayat 1. Kalau sudah dapat, saudara katakan amin. Amin. Iya, operator yang belum dapat sudah. Sudah. Hitungan ketiga kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi, yang menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Silakan duduk. Haleluya. Kalau kita membaca sekilas dari ayat ini, ada sesuatu yang aneh tapi nyata. Saya akan ulangi baca pelan-pelan. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi ada satu raja namanya Raja Uzia. Nanti kita akan jauh ke dalam sana ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Nabi Yesaya waktu pergi melayat, kira-kira begitu. Nabi Yesaya waktu melayat Raja Uzia, dikatakan oleh firman Allah, aku melihat Tuhan. Hanya huruf kecil, itu berbicara tentang pribadi kita manusia.
hanya ini berbicara tentang pribadi dari Nabi Yesaya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Haleluya. Dalam satu penglihatan, Nabi Yesaya waktu pergi melayat di rumah duka di kerajaan pada waktu itu, seorang raja namanya Raja Uzia. Supaya lebih jelas, mari kita akan lihat dulu saudara, siapa Raja Uzia itu. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat 5. Ini tentang Raja Uzia. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 5. Sudah? Kita akan belajar pelan-pelan. Begini. Oh, sudah? Ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi apa? Raja, menggantikan ayahnya Amasya. Sampai sana dulu. Uzia yang di dalam ayat pokok kita tadi sudah mati, tapi sebelum mati usianya berapa tahun? 16 tahun. Di sini siapa yang usia 16 tahun angkat tangan? Kalian berapa? Oh, baru 13. So lewat saya ya. Nanti sebentar. Sefaso berapa tahun? 18 tahun. Kalista juga so berapa tahun Ibu Celi? 2 tahun ya? Oh, 2 tahun putih. Oh, Pak pikir so 3 tahun. Karena DP bicara jelas. Saudara, bayangkan. Raja Uzia ini 16 tahun sudah dinobatkan, sudah ditabiskan menjadi raja bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Ya, selanjutnya ayat 2 di dalam 2 tahun ini, ayat 2-nya tiru ayat 2. Sudah? Belum lah ya? Ya, ini baru. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3. Ayat 3 bilang gini, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yokholia dari Yerusalem. Berapa tahun dia memerintah jadi raja, saudara? 52 tahun. Ada yang umurnya 52? Gembala kurang 2 tahun, baru 52. Om Jul so lewat, apalagi Om Perelu lewat, ya. Dari 16 tahun dia dinobatkan jadi raja, lalu menjadi raja 52 tahun. Cukup lama, sangat lama. Selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata siapa? Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, ada kata Tuhan. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab ada kata Tuhan, ada yang cuma T-nya besar, lalu U-nya kecil dan sampai N-nya kecil. Tapi kalau saudara baca kadang di dalam Alkitab ada T-nya sampai N semua besar. Ini berbicara tentang Allah Yahweh, Allah yang memiliki pribadi yang sangat sakral. Ya,
Makanya bangsa Israel pada waktu itu kalau memanggil Allah Tuhan nggak boleh sembarangan. Makanya di dalam 10 hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Sembarangan. Kata sembarangan di sini adalah kalau kita memanggil kata Tuhan Yahweh, itu benar-benar Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Ya. Saya jalan 3 tahun di sini, ya. Ada suka bahasa diplesetkan, ya. Orang sini kalau ibu-ibu, ya, atau anak-anak, atau bapak-bapak, kalau suruh, wah ya Tuhan, mau bilang diplesetkan jadi apa? Tuhan. Oh ya Tuhan, gitu. Sebetulnya maksudnya apa? Oh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangin. Saya yakin usia dari kecil ayahnya namanya Amasya itu dia selalu berdoa. Sama dengan saya berdoa. Ya. Seperti tadi pagi saya berdoa, Tuhan, anak-anak saya 3, dia akan jadi hebat, dia akan berhasil. Jemaat-jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, anak-anak orang tua akan menjadi berhasil. Ini sebuah apa? Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Amasya juga rindu usia berhasil. Sehingga kata Alkitab, selama dia dinobatkan jadi raja, ini yang membuat dia berhasil, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Allah yang kudus, Allah yang baik. Pesan saya sebagai hamba Tuhan bagi pemuda-pemudi, kalau engkau ingin berhasil, lakukan apa yang benar, bukan di mata orang tua, bukan di mata gembala, apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Mungkin hari ini berat gembala, mau hidup benar, kadang-kadang tapi tamang sosere, tapi temang eje-eje dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Ayat selanjutnya yang terakhir, ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup siapa? Zakaria. Zakaria. Saudara tahu Zakaria ini siapa? Seorang imam. Jadi selagi masih ada imam, ada hamba Tuhan, ini usia ini selalu minta pendapat, usia ini selalu minta nasihat, usia ini selalu belajar dari pribadi Zakaria. Ya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya apa, saudara? Takut akan Allah. Ini penting. Pemuda-pemudi jemaat Tuhan, tidak hanya cukup kita melakukan apa yang benar, tapi yang kedua, kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya, mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, ya, Allah membuat ini yang luar biasa, saudara. Selama mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Hebat dah usia, saudara. Hebat. Yang ketiga, syarat keberhasilan orang percaya, ya, yang ketiga, kita harus mencari Tuhan. Kitab Amos bilang ini, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Beberapa waktu minggu yang lalu saya katakan, karena ada waktunya kadang Tuhan gak berkenan kita temui. Kenapa Tuhan tidak berkenan kita temui? Karena kita sudah berubah setia.
Makanya saudara, ini sangat disayangkan. Kalau saudara buka, saudara lihat nanti usia ini pada endingnya dia sangat-sangat menyedihkan. Yang tadinya seperti ini, janji Tuhan atas usia itu, karena usia mencari Allah, usia mengejar kebenaran cara hidup benar, usia senantiasa hidup melakukan yang berkenan kepada Allah, dia berhasil. Tapi setelah berhasil, mari kita akan lihat dulu 2 Tawarik, ini tadi ayat 5, sekarang buka ayat 11. Ini yang membuat usia jadi berubah. Ayat 11 ini, selain itu usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeyel dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya. Apa itu? Ya? Sorry ya, apa? Salah seorang panglima raja, ayat 12. Lebih cepat. Nah, coba kalian ya. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan dan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah berapa? 2.600 orang. Terus ayat selanjutnya 13. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Yang terakhir, usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ayat-ayat ini berbicara tentang setelah usia berhasil, dia bikin sensus keberhasilannya. Dia bikin sensus tentaranya itu harus yang terlatih dan jumlahnya banyak. Yang terakhir, tentaranya itu harus diperlengkapi dengan alat-alat yang cukup. Kalau saudara baca terus, bahkan alat-alat perang yang model baru dibuat oleh usia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak salah, ya, tidak salah. Sampai hari ini kami hamba Tuhan, ya, khususnya itu saya, kalau selalu dapat berkat dulu waktu masih di sana, besar kecil berkat yang kami terima, kami suka catat, saudara. Tahun berapa, bulan berapa, itu kami catat. Kadang waktu senggang lihat dia duduk, lalu bilang, "Mi, banyak juga tombol berkat selamat bulan ini, tahun ini." Nah, usia dia catat bagaimana dia berhasil jadi besar, sehingga Tuhan bangga. Tapi sayang, saudara, setelah usia merasa semuanya itu sudah cukup besar dan tidak ada bangsa yang melawannya, ini yang dikatakan oleh firman Allah tadi, usia berubah setia dengan Tuhan. Tolong buka dulu ayat yang ke berapa? 16 dulu. Ayat 21 saja. Coba lihat apa yang ditulis di ayat 21. Ayat 21 bilang begini. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari
matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dikatakan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah atas rakyat negeri itu. Saudara bayangin, ini akhir dari Raja Uzia yang sudah diberkati Tuhan. Setelah dia berubah setia, karakternya itu berubah. Yang tadinya Uzia itu hidup suka menghormati hamba Tuhan, Uzia yang tadinya hidup itu penuh dengan kerendahan hati. Tadi kita baca Uzia selalu bertanya kepada Nabi Zakaria. Uzia selalu belajar dari pelayanan tentang Nabi Zakaria. Tapi setelah dia berubah, Uzia ini menjadi sombong. Artinya apa, saudara? Uzia tidak lagi hidup dalam kerendahan hati. Itu sebabnya saya selalu belajar, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu belajar, Tuhan, ajar saya untuk belajar memiliki kerendahan hati. Hanya kerendahan hati inilah yang akan memiliki nilai istimewa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini firman Allah berbicara tentang kunci keberhasilan, kunci kelimpahan berkat Allah. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus hidup terus dalam kerendahan hati. Bukan rendah diri, ya. Beda rendah hati dengan rendah diri. Kerendahan hati ini yang akan membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Uzia di akhir hidupnya sangat menderita. Dia kena sakit kusta, sakit yang pada zaman itu adalah penyakit yang dianggap penyakit menajiskan. Dia harus hidup dalam rumah pengasingan. Cuma Alkitab tidak catat Uzia matinya bagaimana. Tidak ada orang yang memilih dia di rumah pengasingan. Mungkin maaf cakap, ya, dia sudah dilihat, diketemukan dia sudah terbujur kaku mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin, saya selalu berkata, saya yakin akan ada banyak orang percaya di Mawar Saron ini. Akan Tuhan pakai, akan Tuhan berkati. Tapi pesan saya lewat mimbar yang kudus ini, mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Amin, saudara. Saya tutup firman Allah dengan Yesaya, kitab Nabi Yesaya 6 ayat yang kelima. Saya tutup firman Allah dengan ini, ayat ini. Yesaya 6 ayat yang kelima. Haleluya, puji Tuhan, kebaikan Yesus. Sudah? Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, kata Yesaya, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Yesaya di tengah melayani Tuhan ada banyak tantangan. Bahkan tantangannya itu datang dari dalam. Dikatakan oleh firman Allah, lalu kataku, kata Nabi Yesaya dalam dirinya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir.
sikap kerendahan hati Nabi Yesaya ini. Dia berkata, Tuhan, ya, aku ini orang yang najis bibir, orang yang penuh dengan dosa. Perkataan saya kadang-kadang nggak jadi berkat. Bagaimana Tuhan memakai saya? Maka saudara kata, firman Allah katakan, kalau saudara lihat waktu Nabi Yesaya dipanggil Tuhan, Tuhan membaptis bibirnya dengan apa? Bara api. Ya. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, ini aku, utuslah aku. Waktu saya sekolah kitab tingkat 1, ini lagu pengutusan. Ya, ini aku, utuslah aku Tuhan, utuslah aku di dalam ladangmu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya penuh dengan kekurangan, tapi rasa cara hidup yang penuh kerendahan hati itu yang menyentuh hati Tuhan. Tuhan pakai Nabi Yesaya sehingga dia punya satu karunia yang luar biasa. Waktu dia melihat Raja Uzia tadi sudah mati, dikatakan, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Orang yang hidup dalam kerendahan hati, Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Amin saudara. Berbeda dengan orang lain. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah ditutup oleh firman Allah di dalam Yesaya ini 6 ayat 5. Mari dalam hidup ini kita melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Kita selalu mencari Tuhan, kita selalu memandang Allah. Kalau kita memandang persoalan, kita akan gampang jatuh. Kita memandang kekurangan orang, kita akan gampang jatuh. Pandanglah Tuhan lewat kebenarannya. Kebenaran firman Allah itu tidak bisa digagalkan oleh situasi, oleh keadaan. Tapi kebenaran firman Allah itu akan membawa kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah ada 4 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Mari kita mencari Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan yang keempat, hidup dalam kerendahan. Segala puji dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini ada 2, satu pemudi, satu balita yang berulang tahun. Saya sebagai bantuan, saya udah ke depan, kita doakan. Meskipun nanti ada acara di rumah Bapak Prialu, kita akan doakan lagi. Tapi di rumah Tuhan kita bawa mereka di dalam doa di hari yang spesial. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Tuhan Yesus berkati saya. Yesus Tuhan berkati saya. Kau Tuhan berkati lagi. Kau Tuhan berkati lagi. Beri saya juga. Yesus Tuhan berkati saya. Yesus, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Berkati saya, Yesus Tuhan. Kau Tuhan berkati lagi. Beri saya juga. Penuh dengan kerendahan hati kami menghadap Tuhan dan memohon Tuhan berkati pemudi Sevan yang oleh anugerah Tuhan hari ini Tuhan genapkan usianya 18 tahun. Satu ucapan syukur bagi pemudi ini di tengah kesibukan pekerjaannya mengambil kesempatan duduk
merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, mensyukuri atas usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupannya. Hamba mengangkat tangan saat ini, meminta, memohon kepada Tuhan sebagai Khalik langit dan bumi untuk memberkati pemudi Seva ini. Suci kuduskan tangan kami hamba-hambamu melalui penumpangan tangan kami di hari spesialnya di tahun yang ke-18 bagi pemudi ini. Seva, engkau pastinya diberkati Tuhan. Amin. Engkau pastinya ditolong Tuhan. Amin. Engkau pastinya dikasihi oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan yang Maha Besar, di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan, hamba menumpangkan tangan hambamu atas pemudi ini. Maka turunlah nyata berkat Tuhan itu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Di usia yang ke-18 tahun, Tuhan Engkau berkati pemudi Seva-nya ini Tuhan. Engkau jadikan pemudi ini pemudi yang militan di dalam Tuhan. Terimalah hari ini, saat ini, engkau sungguh diberkati Tuhan. Engkau sungguh dimuliakan Tuhan. Terima segala yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Berkat Allah itu ada dalam hidup. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat cucu kami, Tuhan Yesus, hari ini Kalista berusia 2 tahun. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik Kalista ini Tuhan. Sehat, kuatkan terus tumbuh kembangnya dalam lindungan kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Turun berkat Tuhan. Anak ini menjadi hebat karena kasih Tuhan. Anak ini menjadi luar biasa karena kemurahan Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat ibunya Celi, Tuhan tolong Engkau berkati, berikan ketabahan, kekuatan dalam mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Diberkati ibu kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Dan saat ini setelah kami hamba mendoakan yang berulang tahun, yakin dan percayalah bahwa hari ini Engkau luar biasa diberkati oleh Tuhan. Terlebih jemaatmu yang sudah membuka pendengaran untuk ditabur oleh firman Allah. Tuhan, bila kehidupan usia, Raja usia menjadi warning perhatian bagi kami. Keberhasilan hanya didapat waktu kami hidup mencari Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup merendahkan diri hati di dalam Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur terima firman Allah dan doa kami ini kami peraraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa mengajari kita untuk kita selalu hidup takut akan Tuhan, untuk kita selalu menghormati Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat melihat kasih setia Tuhan berlaku bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dan kita akan melayani Tuhan dengan korban pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bila bangkit pagi hari siang berganti, aku
memberkati korban pelayanan saudara. Dan saya dari mimbar ini mengucapkan selamat ulang tahun buat pemudi Stefania bersama dengan adik kita Kalista. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan pemudi Seva bersama adik Kalista, terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir melimpah memberkati. Puji Tuhan, dan kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita hari Kamis, ibadah di gereja. Jadi hari Kamis orang sama-sama Bapak di sini, orang sama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Hari Jumat ada doa dan puasa. Hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini. Dan sebagai pengumuman tambahan, mungkin Bapak Gembala yang Untuk pengumuman tambahan hari Sabtu ini, sekali lagi ingatkan kita DPD Mawar Saron, kita akan ada ibadah bersama pelayanan Peltip, pelayanan pria Pantekosta sewilayah. Sesudah beribadah bersama, lalu ada bakti sosial atau kerja gotong royong Mapalus di gereja kita dalam rangka pembangunan yang ada. Seperti pengalaman waktu ada dipisah, jadi orang tuan rumah menyediakan konsumsi baik minum maupun makan. Karena biasanya orang bawa makan masing-masing juga, cuman orang tuan rumah harus sediakan, ya. Dan saya dengar sudah surat edarannya itu sudah disampaikan di gereja-gereja yang ada di wilayah 81 Tombatu ini, ya. Dan saya dengar dari bagian Sirian Raya akan datang dan membawa bantuan dalam bentuk besi. Baru yang di Tombatu dan yang di Kali dalam bentuk semen, saudara. Orang sebagai tuan rumah dalam hati saya Tuhan, biar Tuhan gerakkan dong, banyak dah bawa. Maksudnya makin banyak makin siap, kan saudara? Yakin, saya selalu yakin saudara, ya. Sampai hari ini puji Tuhan, meskipun orang mungkin sedikit, ya, tapi ada cara Tuhan selalu menolong, selalu mencukupkan, bahkan melimpahkan. Jadi sebentar kita akan ada rapat singkat, ya, bagaimana hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu saja, ya. Jadi sebentar ada ibadah ucapan syukur di keluarga Pelean Watania karena anaknya yang sudah Gembala doakan tadi sudah 18 tahun, ya. Jam 5 sore. Jadi nanti mesti ada ini yang ada semuanya mesti pergi, ya. Karena saya dalam hati saya sedikit bangga saudara. Meskipun anak-anak ini baru belajar kerja, tapi mereka Om Pelel bilang, "Dorang simpan berkat untuk ulang tahun." Luar biasa. Ini satu bukti selalu mari kita hidup dari masa remaja, masih pemudi, kita hidup setia dengan Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Sekali lagi saya mengingatkan sebentar ibadah rayon di keluarga Pelealu dalam rangka ucapan syukur ulang tahun dari anak mereka Stefania. Stefania atau Stefania? Stefania, ya? Ya, Stefania. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri ibadah kita di minggu ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami minggu ini, seberapa keluarga pribadi yang hadir saat ini, Tuhan Yesus, kedua belah tangan-Mu sedang terulur di atas kehadiran kami siang ini, minggu ini. Berkat rahmat Tuhan, kasih Tuhan ada di atas kehadiran jemaat Tuhan. Keluarga Paedong Yakub, keluarga Pelealu Watania, keluarga Tuhan Yesus Kalangit Tampinongko, keluarga Bahihi Bewengka, bahkan pemudi Aprilia, Tuhan Engkau berkati. Bahkan Ibu Janda Tante Betsy Dayo, Tuhan Engkau tolong dalam lindungan kasih Tuhan. Siapapun kami yang ada di tempat ini yang menjadi iman, harapan, dan kepastian pengharapan kami. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Seiring tangan kita terangkat, jemaat Tuhan, arahkanlah dan fokuskanlah dirimu, hatimu. Marilah kita sama pulang membawa berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus nyata benar memberkati saudara dan saya mulai minggu ini, saat ini, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat heran, karya bagimu. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Salam.